Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Saputri dengan NIM 206501112. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas PBO dengan judul pengujian dan debugging dalam PBO. Langsung saja ke pembahasannya. Pengujian dalam PBO. Pemrograman berorientasi objek atau PBO memiliki pendekatan pengujian yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemrograman prosedural. Pengujian dalam PBO bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen dari sistem yang dibangun atau objek, kelas, dan interaksi antar objek bekerja dengan baik. Tujuannya tetap, yaitu untuk menemukan kesalahan dalam selang waktu yang realistik. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, definisi pengujian harus diperluas agar mencakup teknik untuk menemukan kesalahan pada model 00A dan 00D. Yang kedua, strategi pengujian unit dan integrasi berubah. Ketiga, perancangan pengujian harus memperhatikan karakteristik dari perangkat lunak berorientasi objek. Pendekatan pengujian dalam PBO. Yang pertama, unit testing. Pengujian pada metode dan atribut di dalam kelas secara individu menggunakan framework seperti JUnit atau Java, PyTest atau Python, atau NUnit bahasa C. Yang kedua, integration testing, yaitu menguji bagaimana kelas-kelas atau objek-objek bekerja sama. Teknik masking sering digunakan untuk mengisolasi objek tertentu dan menguji interaksinya. Ketiga, object-oriented testing, yaitu menguji fitur spesifik PBO seperti pewarisan dan polimorfisme. Ini termasuk pengujian relasi antar kelas dan apakah metode overriding berfungsi dengan benar. Keempat, functional testing, yaitu menguji fungsi perangkat lunak secara keseluruhan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai spesifikasi fungsional yang diharapkan. Kelima, regression testing, yaitu setiap kali ada perubahan kode, regression testing dijalankan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengganggu fungsionalitas lain yang sudah ada. Yang keenam, acceptance testing, yaitu pengujian untuk memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan pengguna atau klien. Selanjutnya, debugging dalam PBO. Debugging adalah proses untuk mencari dan menghapus suatu bug dalam sebuah program atau sistem. Yang dimaksud bug adalah suatu error atau cacat yang dapat menyebabkan program atau sistem tidak berjalan dengan sempurna. Aspek-aspek penting dalam debugging dalam konteks PBO. Yang pertama, memahami struktur objek dan kelas. Trace objek ketika ada bug sering kali terkait dengan bagaimana sebuah objek dibuat atau diinstansiasi. Kemudian memeriksa hubungan antar kelas. Jika ada pewarisan atau komposisi antar objek, pastikan bahwa objek tersebut dibuat dengan benar dan metode yang di-override berfungsi dengan semestinya. Yang kedua, menggunakan debugger. Yang pertama, breakpoint, menandai titik dalam kode di mana eksekusi program akan berhenti, memungkinkan untuk memeriksa nilai variabel dan status objek pada titik tersebut. Yang kedua, watch atau inspection. Fitur ini memungkinkan untuk memonitor nilai dari variabel atau objek tertentu saat program berjalan, memudahkan untuk melacak perubahan yang mungkin menyebabkan bug. Yang ketiga, step into, step over, step out. Ketika eksekusi program sampai pada metode tertentu, kita bisa memilih untuk masuk ke dalam metode atau step into, melewati metode tersebut atau step over, atau keluar dari metode atau step out. Yang ketiga, menangani masalah enkapsulasi. Gunakan metode getter atau setter, yaitu akses data yang privat dapat dilakukan melalui metode getter dan setter. Kemudian tulis metode toString yang informatif. Metode toString yang menampilkan nilai atribut internal secara jelas akan sangat membantu untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan objek selama debugging. Keempat, mengatasi pewarisan dan polimorfisme. Memeriksa metode yang di-override. Kesalahan umum terjadi ketika metode di superclass tidak sengaja tertimpa oleh implementasi di subclass. Dan debugging polimorfisme. Saat bekerja dengan polimorfisme, debugger dapat digunakan untuk memastikan bahwa objek bertipe subclass bekerja sesuai harapan ketika mereka diperlakukan sebagai tipe superclass. Yang kelima, menggunakan logging. Log status objek, selalu tambahkan log yang menunjukkan keadaan penting dari objek. Misalnya, saat memanggil metode dalam objek lain,
Log bisa mencatat nilai atribut objek saat itu. Log interaksi antar objek dalam PBO. Juga seringkali bug muncul dari interaksi antar objek. Dengan login, kita bisa mencatat kapan metode antar objek dipanggil dan bagaimana hasilnya. Langkah 6. Mendiagnosis kesalahan dalam hubungan antar objek. Pastikan objek terkait diinisialis dengan benar jika sebuah objek memiliki referensi ke objek lain. Pastikan bahwa objek tersebut benar-benar sudah diinstansiasi dan bukan bernilai nol. Verifikasi metode antar objek jika sebuah objek memanggil metode dari objek lain. Pastikan bahwa objek yang dipanggil berfungsi dengan benar dan memberikan nilai yang diharapkan. Yang ketujuh, debugging di lingkungan multithreading. Gunakan synchronize methods atau block saat debugging. Pastikan bahwa metode yang diakses oleh beberapa thread secara bersamaan dilindungi dengan mekanisme sinkronisasi. Lalu deadlock detection. Alat debugging dapat membantu mendeteksi deadlock, situasi di mana dua atau lebih thread saling menunggu untuk sumber daya yang sama sehingga program berhenti. Sekian dari pembahasan saya mengenai pengujian dan debugging dalam PBO. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.